Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terkait dengan adanya kegiatan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan analis kebakaran ahli pertama menjadi analis kebakaran ahli muda. Perkenalkan, nama saya Suhendra STMT. Tempat tanggal lahir Lampung 13 September 1981. Unit kerja saya saat ini di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan jabatan saat ini sebagai analis kebakaran ahli pertama. Penugasan saya di pemadam kebakaran, bergabung di pemadam kebakaran tahun 2004, ditempatkan di pasukan petugas lapangan sektor 6 Kecamatan Tebet. Kemudian di tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ditugaskan sebagai staf administrasi di seksi pencegahan. Kemudian di tahun 2012 sampai dengan 2016 dipindah tugaskan kembali sebagai pasukan pemadam kebakaran Kompi C atau Grup C di sektor 6 Tebet. Kemudian tahun 2015 sampai 2017 dipindahkan tugas kembali sebagai staf administrasi tingkat terampil di seksi pencegahan. Berjalannya waktu di tahun 2017 sampai dengan 2019 dipindah tugaskan kembali sebagai staf administrasi tingkat terampil di sektor 6 Kecamatan Tebet. Kemudian tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengemban tugas sebagai staf administrasi tingkat terampil di seksi pencegahan, dan di tahun 2021 sampai dengan saat ini diberi kewenangan atau diberi tugas sebagai analis kebakaran ahli pertama yang ditugaskan di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan seiringnya waktu, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri meningkatkan uji kompetensi petugas-petugas pemadam kebakaran, dan saya berkesempatan untuk mengikuti peningkatan jenjang dari analis kebakaran ahli pertama menjadi analis kebakaran ahli muda. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti uji kompetensi ini dan bisa ditingkatkan menjadi analis kebakaran ahli muda. Baik, itu mungkin perkenalan saya, dan akan saya jelaskan beberapa tugas-tugas yang telah saya laksanakan selama saya ditempatkan di analis kebakaran ahli pertama. Inilah beberapa tugas yang saya laksanakan sehari-hari sebagai analis kebakaran ahli pertama. Ibu sekalian, para penguji, ada beberapa tahapan yang perlu kami sampaikan saat kami akan melaksanakan tugas mengadakan pengecekan atau pengujian sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Tahapan yang pertama adalah kami harus mendapatkan surat tugas. Surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan kami dalam rangka menugaskan kami untuk mengadakan pengecekan atau pemeriksaan proteksi kebakaran pada satu bangunan. Surat tugas ini juga tentunya tidak serta-merta datang begitu saja atau dibuat begitu saja. Tentunya diawali dengan adanya permohonan dari pemilik pengelola bangunan gedung, baik permohonan langsung dari gedung tersebut atau melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Setelah masuk surat permohonan, kami akan buatkan surat tugas dalam rangka pengecekan proteksi kebakaran. Kemudian setelah surat tugas tersedia atau sudah jadi, kami akan menghubungi gedung tersebut atau pengelola bangunan tersebut untuk mempersiapkan waktu yang telah kita sepakati atau waktu yang akan kita adakan pengecekan. Kenapa itu penting? Karena saat kami berkunjung, tentunya kami juga perlu dukungan personil di gedung tersebut dalam rangka pengujian sistem proteksi kebakaran. Selain koordinasi dan selain surat tugas, tentunya kami juga harus melengkapi petugas-petugas yang ke lapangan dengan alat pelindung diri dan peralatan yang akan digunakan dalam rangka pengujian sistem proteksi kebakaran. Seperti peralatan yang kami persiapkan, alat uji detektor alarm kebakaran, pengukur tekanan hidran kebakaran, pengukur tekanan kencangnya hembusan angin atau tekanan pressure pan dalam tangga kebakaran, meteran, dan beberapa peralatan lain yang tentunya diperlukan dalam menunjang
pekerjaan kami dalam rangka pengujian proteksi kebakaran pada bangunan. Baik, itu beberapa rangkaian sebelum kami berkunjung ke lapangan. Setelah ini akan kami tunjukkan atau akan saya tunjukkan bagaimana saya melakukan pengujian sistem proteksi kebakaran, seperti pengujian atau pemeriksaan alarm, pemeriksaan atau pengujian alat pemadam api ringan, dan pengujian hidran kebakaran. Baik, akan kita lanjutkan berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana seorang analis kebakaran kali pertama mengadakan pengecekan alat pemadam api ringan atau APAR. Alat pemadam api ringan atau APAR yang terpasang pada bangunan gedung harus kita yakinkan bahwa alat tersebut terpasang dan siap pakai. Yang pertama, kita harus melakukan pengecekan alat tersebut dan menyiapkan lembar pengecekan atau checklist. Yang pertama kita perhatikan yaitu persyaratan teknis APAR. Persyaratan teknis APAR meliputi pertama adalah tabung APAR tersebut. Tabung APAR harus dalam kondisi baik, tidak berkarat dan tidak ada cacat atau gelembung, menandakan tabung tersebut masih oke. Seperti yang terlihat, tabung ini dalam kondisi baik. Yang berikutnya etiket. Ini adalah etiket. Etiket adalah label yang ditempel pada tabung pemadam tersebut yang berisi jenis racun api yang berada di dalamnya, klasifikasi untuk pemadaman kebakaran yang akan digunakan, kemudian ukuran tabung pemadam tersebut. Yang berikutnya adalah segel. Lihat segel APAR tersebut. APAR ini harus dalam kondisi tersegel kalau belum digunakan, seperti terlihat pada APAR yang ada di depan saya ini. Kemudian selang juga harus terpasang. Ini namanya selang. APAR harus dilengkapi dengan selang yang siap pakai dan tidak robek, tidak rusak. Selain selang, manometer adalah salah satu indikator yang harus kita perhatikan. Apakah alat pemadam tersebut masih dalam kondisi baik, memiliki tekanan yang cukup untuk digunakan saat diperlukan. Kemudian handle, tidak kalah penting yaitu handle. Handle ini adalah suatu perangkat yang akan kita gunakan untuk memindahkan alat pemadam saat diperlukan atau saat dibutuhkan untuk melakukan pemadaman. Handle ini dalam kondisi baik dan harus siap pakai. Kemudian Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan, tabung pemadam atau alat pemadam api ringan ini harus terpasang di setiap sudut yang mudah dijangkau, mudah digapai, mudah diraih saat diperlukan. Dengan jarak pemasangan alat pemadam maksimal 15 meter satu titik dengan titik yang lain, atau mengcover kurang lebih luas area 200 meter persegi harus terpasang satu buah alat pemadam api ringan. Itulah kurang lebih yang kami lakukan sebagai analis kebakaran dalam mengecek peralatan alat pemadam api ringan atau APAR yang terpasang pada bangunan gedung. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan dalam pengecekan yang lain, sistem alarm kebakaran dan hidran kebakaran. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana saya melakukan pengecekan sistem alarm kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung. Pada bangunan gedung harus terpasang sistem alarm kebakaran, karena sistem alarm kebakaran ini adalah salah satu peralatan yang diperlukan untuk mengetahui terjadinya kebakaran atau indikasi terjadinya api pada bangunan tersebut. Alarm kebakaran yang harus kita uji, yang pertama, pastikan bahwa bangunan tersebut sudah melengkapi peralatan-peralatan yang harus terpasang. Di antaranya, satu, harus tersedia panel kontrol alarm. Yang berikutnya, harus terpasang tombol manual alarm. Kemudian, di setiap lantai, pada langit-langit bangunan juga harus terpasang deteksi alarm kebakaran. Deteksi alarm kebakaran terpasang bisa menggunakan jenis heat detector atau jenis smoke detector atau mungkin jenis fixed temperature, tergantung ruangan dan tergantung kebutuhan pada bangunan tersebut. Tata cara pengujian sistem alarm kebakaran yang pertama akan saya tunjukkan yaitu pengujian sistem alarm kebakaran dengan cara manual. Dengan cara manual ini yaitu kita mempersiapkan 2 orang minimal untuk melakukan pengujian. Satu petugas satu orang berada di ruang panel alarm dan 1 orang berada di
dekat atau mendekati atau mencari tombol manual. Setelah mendapatkan tombol manual di lantai-lantai, lakukan pengecekan, pengetesan dengan cara menekan tombol alarm manual atau menarik handle alarm manual. Setelah ditekan tombol tersebut, idealnya seharusnya sinyal dikirimkan ke panel alarm dan menunjukkan lantai di mana alarm tersebut bekerja dan ditandai dengan bunyinya dering alarm, baik di lantai yang diuji dan di ruang panel alarm berbunyi buzzer. Itu menandakan alarm manual di gedung tersebut dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya, kita melakukan pengujian sistem alarm otomatis. Nah, untuk alarm otomatis ini tergantung detektor apa yang terpasang. Jika kita melakukan pengujian alarm dengan detektor smoke detector atau detektor asap, perlu kita persiapkan alat uji smoke detector test. Atau jika tidak ada, kita bisa menggunakan asap. Bisa menggunakan asap rokok, bisa menggunakan asap dari peralatan-peralatan lain yang mengindikasi bahwa di ruangan tersebut terjadi kebakaran. Setelah asap menyentuh detektor, masuk ke sistem deteksi alarm kebakaran jenis smoke detector, sinyalnya akan dikirim ke panel alarm dan akan mengakibatkan panel alarm menerima sinyal di lantai tersebut terjadi sinyal atau indikasi kebakaran. Sedangkan di lantai yang diuji coba membunyikan suara dering atau alarm. Demikian juga dalam pengujian sistem deteksi alarm kebakaran dengan fixed temperature atau ROR. Setelah kita panaskan detektor pada lantai-lantai, maka akan mengirimkan sinyal pada panel alarm utama dan memberikan dering pada lantai-lantai yang diuji coba. Kurang lebih itulah yang dapat kita lakukan dalam rangka pengujian sistem deteksi alarm kebakaran. Namun sistem alarm kebakaran ini pun harus diperhatikan, harus diyakinkan betul sudah interconnect dengan peralatan-peralatan lainnya. Seperti sistem lift kebakaran, sistem pengendali asap pada ruang tangga kebakaran. Jika alarm kebakaran berbunyi secara general, tidak berhenti, berdering semua lantai, maka sinyal pada detektor alarm tersebut akan mengaktifkan sistem lift kebakaran, sistem pressure pan pada ruang tangga kebakaran. Nah, inilah yang disebut sistem interconnect pada alarm kebakaran. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kurang lebih peralatan alarm kebakaran yang ideal dalam suatu bangunan. Dan perlu ada pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa alarm kebakaran pada bangunan-bangunan yang ada sudah siap pakai dan siap digunakan kapan saja. Baik, itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tata cara pengujian dan pemeriksaan sistem alarm kebakaran pada bangunan gedung. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya sampaikan bagaimana tata cara kami melakukan pemeriksaan dan pengujian sistem hidran kebakaran dan peralatan pendukungnya. Dalam pemeriksaan dan pengujian sistem hidran kebakaran, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pada tahap ini yang akan kita lakukan yaitu pemeriksaan secara visual di ruang pompa kebakaran, yang meliputi pemeriksaan spek pompa kebakaran untuk mengetahui kapasitas total head, daya penggerak, dan pemeriksaan kelengkapan pompa lainnya. Kemudian kita juga harus mengadakan pemeriksaan ketersediaan sumber air, panel kontrol pompa, pemasangan pipa-pipa seperti pipa hisap, pipa discharge, pipa header, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang dianggap perlu. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dari Peraturan Daerah Perda Lakam 2008, dijelaskan bahwa ruang pompa kebakaran harus terpasang pada lantai 1 atau maksimal pada basement 1 dan harus memperhatikan akses menuju ruang pompa kebakaran serta pencahayaan terhadap ruang pompa kebakaran tersebut. Selanjutnya, tahap yang harus kita lakukan yaitu pengujian kerja pompa kebakaran. Sebelum melakukan pengujian pompa kebakaran, pastikan semua valve yang akan kita uji sudah siap, baik dalam kondisi terbuka atau tertutup. Tergantung valve mana yang akan kita uji pada tahap saat ini. Selanjutnya, kita harus memastikan selektor pada panel pompa kebakaran dalam posisi on atau off.
tergantung pompa mana yang harus kita lakukan pengujian. Untuk tahap pertama, kami atau saya akan melakukan pengujian pompa pacu dan pompa elektrik. Nah, untuk selektor pompa pacu dan pompa elektrik ini diposisikan dalam posisi auto. Sedangkan untuk pompa ketiga atau pompa cadangan atau diesel pump dalam kondisi off. Karena pengujiannya akan kita lakukan setelah pengujian tahap pertama kita selesaikan. Dalam pengujian tahap pertama ini, yang harus kita persiapkan yaitu tim yang membuka titik hidran. Titik yang kita buka dalam satu kali pengujian yaitu 2 titik. 1 titik pada hidran terlemah dan 1 titik pada jarak terjauh, 1 titik pada jarak terlemah, dan 1 titik pada jarak terberat. Nah, pada posisi terlemah kita akan mengukur tekanan yang dihasilkan. Idealnya tekanan yang dihasilkan pada titik terlemah yaitu 4,5 bar. Sedangkan untuk titik terberat yaitu 6,9 atau 7 bar. Nah, untuk pengukuran aliran air yang dikeluarkan, kita bisa menggunakan alat ukur yang dinamakan vitometer. Jika hasil ukuran sudah sesuai dari apa yang saya sampaikan tadi, 4,5 bar dan 6,9 bar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sistem hidran kebakaran yang ada di gedung tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai. Namun sebaliknya, jika tekanan yang dihasilkan melemah atau bahkan melebihi batas ambang daripada yang telah ditentukan, maka sistem hidran kebakaran atau sistem pompa kebakaran di gedung tersebut dinyatakan kurang baik atau bisa dinyatakan tidak baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selain tekanan air, selain kelengkapan di pompa kebakaran, kita juga harus memastikan bahwa selang kebakaran, selang hidran kebakaran yang tersedia di gedung tersebut tidak bocor. Dan kondisi hidran kebakaran pun harus mudah digapai, mudah dilihat, dan tidak sulit saat digunakan. Baik, kurang lebih itulah yang saya lakukan dalam rangka pengecekan dan pengujian sistem hidran kebakaran pada bangunan gedung. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tahap terakhir atau tahap selanjutnya setelah kita mengadakan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran dan sarana keselamatan jiwa pada bangunan gedung, kita harus memberikan berita acara pada pengelola bangunan gedung tersebut terkait apa-apa saja yang sudah kita lakukan pengujian. Dalam berita acara itu akan kita tuangkan bagaimana hasil dari pengujian kita. Kemudian setelah kita serahkan, setelah kita buat dan kita tanda tangani secara bersama berita acara tersebut, itulah dasar kami atau analis kebakaran akan mengajukan rekomendasi terkait bangunan tersebut. Apakah hasilnya memenuhi syarat atau hasilnya tidak memenuhi syarat. Nah, kita akan rangkum hasil dari pemeriksaan tersebut dalam satu file yang disebut rekomendasi keselamatan kebakaran. Setelah kita rangkum, setelah kita buat, kita ajukan kepada pimpinan atau tim verifikasi untuk memverifikasi data atau hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian dari hasil verifikasi setelah mendapat paraf dari kepala seksi akan dilanjutkan penandatanganan oleh pimpinan. Dalam hal ini di Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan ditandatangani oleh Bapak Kasudin. Setelah ditandatangani oleh Bapak Kasudin, maka rekomendasi tersebut akan kami serahkan kepada yang memerlukan. Apakah itu pengelola bangunan langsung yang memohon atau dari pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan permohonan kepada kami. Untuk rekomendasi ini kami serahkan secepatnya setelah mendapatkan atau setelah ditandatangani oleh pimpinan. Dan rekomendasi ini menjadi satu acuan bagi bangunan gedung untuk melakukan perbaikan-perbaikan jika memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kami sampaikan terkait bagaimana tata cara pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran. Nah, saat ini akan kami sampaikan fungsi atau tugas analis kebakaran selain mengadakan pemeriksaan dan pengecekan sistem proteksi kebakaran. Kami sebagai analis kebakaran ahli pertama juga harus mampu menyadarkan masyarakat terkait dengan pencegahan atau terkait dengan bahayanya kebakaran. Nah, disinilah peran kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
Yang kami lakukan selama ini adalah penyuluhan tentang bagaimana melakukan pencegahan kebakaran, baik di lingkungan masyarakat ataupun di penghuni-penghuni gedung. Yang akan saya garis besar di sini adalah bagaimana melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bagian daripada ibu kota Jakarta masih banyak daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran. Nah, di daerah-daerah rawan kebakaran setelah mendapat pemetaan dari sektor-sektor, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi. Dan perlu ditumbuhkan relawan-relawan kebakaran di lingkungan tersebut. Sesuai daripada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1/306 tahun 2020 bahwa dalam lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya harus ditunjuk atau direkrut relawan-relawan kebakaran yang disebut Redcar. Nah, disinilah kami mencari para pemuda-pemuda, warga masyarakat yang ingin bergabung menjadi relawan kebakaran. Caranya tidak sulit. Untuk bergabung menjadi relawan pemadam kebakaran, kita bisa mendaftarkan atau mereka bisa mendaftar melalui Play Store, melalui handphone. Buka di Play Store dan cari Redcar. Di aplikasi tersebut tinggal di-download, kemudian daftarkan diri Anda menjadi relawan kebakaran atau Redcar. Setelah mendaftar, maka data akan terverifikasi dan akan disaring kembali, dicek kembali oleh tim verifikasi. Dan kalau data yang dikirimkan oleh orang yang mendata tersebut sudah sesuai, maka mereka bisa menjadi relawan kebakaran. Setelah mereka bergabung menjadi relawan kebakaran atau Redcar, maka tugas kami memberikan ilmu-ilmu bagaimana melakukan pencegahan kebakaran, bagaimana melakukan komunikasi jika terjadi kebakaran, dan bagaimana membantu pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran di lingkungannya. Perlu disampaikan bahwa kebakaran adalah suatu resiko nyala api yang dapat merugikan baik harta, benda, bahkan jiwa. Makanya terkait kebakaran ini adalah salah satu hal yang perlu dipersiapkan, diantisipasi bagaimana cara penanganannya dan penanggulangannya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kami merekrut Redcar dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, tentunya kami juga harus mempersiapkan bagaimana cara-cara kami membimbing mereka, bagaimana kami berkoordinasi dengan mereka, supaya mereka juga merasa diurusi, diopeni, dan kami pun bisa bekerja sama dengan mereka. Tugas daripada Redcar yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran. Yang berikutnya, Redcar juga akan membantu jika terjadi kebakaran di lingkungannya, membantu menghubungi kami melalui nomor darurat, dan membantu kami memberikan petunjuk ke arah jalan jika di lingkungan tersebut terjadi kebakaran, sehingga kami akan cepat dan tepat sampai tujuan. Bapak Ibu yang kami hormati, relawan kebakaran atau Redcar inilah menjadi ujung tombak, menjadi harapan kami, menjadi perpanjangan tangan Dinas Pemadam Kebakaran yang disebar di lingkungan masyarakat, supaya saat terjadi kebakaran di lingkungan tersebut bisa cepat diketahui oleh pemadam kebakaran, bisa cepat ditangani oleh pemadam kebakaran, dan tentunya akan menekan kerugian yang terjadi di masyarakat. Baik Bapak Ibu, itulah kurang lebih yang dapat saya sampaikan terkait terobosan-terobosan, terkait bagaimana cara kami menanggulangi kebakaran di lingkungan padat penduduk yang tersebar luas di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.